Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Kita akan mencoba membuat podcast tentang pendidikan, khususnya di Kabupaten Klaten. Sebelum nanti kita masuk ke materi-materi yang akan kita buat, perlu saya perkenalkan dulu, biar nanti Bapak Ibu juga paham siapa yang membuat ini. Nah, ini. Nama saya Tridoyo Esos MACC. Kebetulan perjalanan pekerjaan saya tahun 99 saya masuk di Subak Perlengkapan Kandepdikbud Kabupaten Klaten. Kemudian tahun 2000 atau 2001 terjadilah otonomi. Kandep ikut Pemda, jadi Dinas Pendidikan, dan saya masuk di Staf Perencanaan. Pada waktu itu Kasubag Perencanaannya Bapak Junaidi, kemudian diganti oleh Bapak Wardoyo. Kemudian setelah Bapak Wardoyo diganti oleh Bapak Mujahidin. Setelah Pak Mujahidin diganti oleh Bapak Suranto, ya ini kebetulan dari Kepala PTD. Kemudian setelah Bapak Suranto diganti Ibu Listiawati SM. Beliau pada tahun 2012 pindah menjadi Kabid PAUD dan PNF, kemudian digantilah oleh saya. Selama menjadi staf di perencanaan, saya sudah beberapa kali ganti Kasubag. Di tahun 2007-2009 saya staf di perencanaan, ikut mencoba beasiswa unggulan Kemdikbud. Pada waktu itu beasiswa unggulan Kemdikbud, saya ikut mendaftar di UGM. Dan tahun 2007 saya masuk, bisa lolos ikut beasiswa, lulus tahun 2009, wisuda tahun 2009. Dan alhamdulillah bisa lulus dengan cukup bagus. Karena materi tesis saya juga disuruh oleh pembimbing tesis saya untuk ikut paparan di Ikatan Akuntansi Indonesia IAI di Kemdagri Jakarta. Itu sekilas tentang pendidikan saya. Kemudian di tahun 2010 sampai 2015 saya juga masuk menjadi Pokja ULP. Pada waktu belum ada, sekarang ada BLP, dulu belum ada. Dulu masuklah Pokja ULP yang kantornya di lantai 3 di bagian pembangunan. Tahun 2012 saya mendapat amanah promosi menjadi Kasubag Perencanaan, kemudian sampai 2017 saya dipindah menjadi Kasubag Tugas Pembantuan. Setelah di Kasubag Tugas Pembantuan 1 tahun 2018 saya dipindah lagi ke Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Karena pada waktu itu Kasubag Perencanaan dan Keuangan jadi satu, sebelumnya Pak Wardi, kemudian dia pindah, diisi oleh setelah saya. Jadi setelah di Kasubag Perencanaan dan Keuangan dievaluasi lagi struktur organisasi Dinas Pendidikan pada tahun 2018 akhir. Tahun 2019 pecah lagi, Kasubag Perencanaan sendiri, Kasubag Keuangan dan Aset sendiri. Saya pindah dari situ menjadi Kasih Sarpras SMP. Menjadi Kasih Sarpras SMP selama setahun. Tahun 2020, Januari 2020, saya dipindah lagi menjadi Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter bidang PAUD dan PNF. Di tahun 2021 akhir, awal Januari 2022, eselon 4 Kasih dihilangkan, kemudian terjadilah saya menjadi pejabat fungsional Subkoordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sampai sekarang. Sekarang jabatannya fungsional, bisa
eh, bisa apa namanya, tetapi ya sampai sekarang belum ada namanya petunjuk tentang kenaikan pangkat atau bikin dupak dan lain sebagainya, itu belum ada ya, nanti kita tunggu saja. Itu sekilas tentang eh, profil ya, bisa dikatakan profil pekerjaan saya. Jadi saya sudah beberapa kali pindah tempat menduduki eselon 4 dan setaranya. Ya alhamdulillah, walaupun belum ada promosi, kita syukuri saja semua pekerjaan, kita nikmati, kita yang penting happy, bahagia. Oke teman-teman, itu sekilas tentang saya. Nah, nanti tahap berikutnya akan kita bikin